bab 3.4.4, yaitu menelan dahak atau ludah apakah membatalkan puasa. Ya, jadi menelan ludah dan menelan dahak. Ya. Jadi ada ijma, sebelumnya ada ijma yang disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan ibtila'ur riq la yuftiru bil ijma. Beliau mengatakan menelan air ludah tidak membatalkan puasa secara ijma. Ya, jadi menelan air ludah, ya. Menelan air ludah ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang ya kita sulit mengontrol. Ya. Kadang-kadang kita otomatis menelan ludah. Ini tidak membatalkan puasa. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, ya. Saya nukilkan perkataan, dijelaskan juga dalam fatwa Lajnah Daimah. Ini tidak membatalkan puasa, yaitu menelan ludah yang otomatis, ya. Kita ngobrol tiba-tiba nelen, dan memang kita tidak bisa mengontrol ini otomatis, ya. Nah, yang batal, ya, yang maksudnya batal itu adalah sengaja mengumpulkan air ludah kemudian menelan, ya. Ini juga sepertinya kurang kerjaan, ya. Dan juga tidak benar juga, ya, berbuka puasa, ya. Jadi ada orang yang katanya dia tidak mendapatkan minum, tidak mendapatkan makan, ya, terus tiba waktu berbuka puasa, mungkin daerah keringnya, nggak ada makanan, nggak ada apa, batalinnya pakai apa? Nah, ada yang menjelaskan itu dikumpulin air ludah ditelan, enggak, ya. Penjelasannya Syaikhul nggak cukup, dia membatalkan puasa dengan niat saja cukup. Ya, jadi ini tidak membatalkan puasa, karena ada orang yang ragu-ragu, ya, kenapa selama puasa itu dia sering sekali meludah, dikit-dikit meludah, dikit-dikit meludah, dikit-dikit meludah. Kenapa kamu saya? Ya, saya takut tertelan katanya, nanti batal. Oh, enggak, jawabannya ya ini di luar dari ini kita, ya, di luar dari kemampuan kita. Yang tertelan otomatis itu ya tidak membatalkan puasa. Ini yang dimaksud dengan ijma yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian tadi menelan dahak, ini ada rinciannya. Saya ingin menjelaskan kalau dahaknya masih dalam kerongkongan, ya, masih dalam kerongkongan gitu dari dalam, kemudian kita tidak sengaja tertelan, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah keluar dahak tersebut, Syekh Utsaimin menjelaskan hendaknya dikeluarkan. Jadi kalau sudah sampai di ujung sini, ya, dahaknya sudah sampai di sini, sudah keluar, ya, itu hendaknya dikeluarkan, jangan ditelan. Penjelasan Syekh Utsaimin. Tapi memang ada dahak yang berada di masih kerongkorokan seperti ini, ya, tiba-tiba tertelan otomatis. Ini tidak membatalkan puasa, ya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan terkait kontemporer. Jadi ada pemeriksaan dari COVID, ya. Salah satunya menggunakan sputum. Sputum ini, ya, adalah dahak, ya, dahak yang dikeluarkan. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya enggak, ya. Karena mengeluarkan, ya, bukan menelan. Ya, setelah dikeluarkan itu pun dia kumur-kumur, ya, kumur-kumur biasa, tidak. Jadi pemeriksaan sputum untuk COVID-19 ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena hanya mengeluarkan dahak, kumur-kumur, seperti kumur-kumur siwak dan sebagainya, kemudian tidak ditelan lagi. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian saya sebut lagi di sini bab 3.4.5. Menelan sisa makanan di mulut ketika berpuasa. Ini juga penting, ya. Banyak pertanyaan juga. Jadi kadang-kadang selesai makan, ya, makan sahur mungkin, ya, ada sisa makanan yang menyangkut di sela-sela gigi. Sebagian ada yang bersihkan dengan tusuk gigi dan sebagainya, terkadang ini tertelan. Ini ada fatwa, saya bacakan fatwa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Pertanyaannya, ya, saya langsung terjemahnya saja. Apabila tersisa sedikit makanan di antara gigi orang yang berpuasa, apakah ini membatalkan puasa jika menelan? Ya, jawabannya, jika dia menelan sisa makanan di giginya dengan sengaja, ini membatalkan, tetapi kalau otomatis tidak membatalkan, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, agama kita memudahkan. Jadi kalau ada sisa makanan di gigi, ya, kadang-kadang kita kan tidak tahu, ya, tiba-tiba kita goyangkan dengan lidah, otomatis ketelan tanpa sengaja. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sisa makanannya agak besar, kemudian kita tahu, ya, kita bisa buang, hendaknya kita buang, ya, kita buang sisa makanan ini.